Jun Yeon terkejut saat serangannya tidak dapat menyentuh tubuh wanita berambut ungu itu. Wanita itu mampu membuat tubuhnya menjadi transparan. Bagaimana cara menyerang wanita ini? Area di sekitar sedang terpengaruh oleh medan elektromagnetik, sehingga Jun Yeon tidak dapat menggunakan tenaga dalamnya. Serangan fisik juga tidak dapat mengenai tubuhnya. Kau tidak akan bisa membunuhku, manusia rendahan. Wanita itu langsung mengincar jantung Jun Yeon. Saat wanita itu ingin mencengkeram jantung Jun Yeon, ternyata yang dia serang itu hanyalah bayangan dari Jun Yeon. Bayangan? Lari kemana kau, manusia rendahan? Wanita itu memiliki insting yang tajam. Dia segera mengetahui di mana Jun Yeon berada. Dengan sekejap, dia melesat ke dekat Jun Yeon. Dia mencapai tepat di hadapan Jun Yeon dalam sekejap. Jun Yeon tahu bahwa wanita ini bukanlah seorang seniman bela diri. Sangat mengejutkan bahwa orang yang bukan seorang pendekar mampu memiliki kecepatan seperti itu. Kau tidak akan bisa lari dariku, manusia. Dia tersenyum karena merasa akan segera menangkap Jun Yeon. Tapi sekali lagi dia terkejut. Yang dia tangkap itu hanyalah bayangan after image tubuh Jun Yeon. Saat bayangan tubuh Jun Yeon mulai memudar, Jun Yeon menikamnya dengan pedang energi. Berbeda dengan Sword Ki menggunakan energi internal, sedangkan pedang energi terbuat dari energi alam. Energi alam adalah kekuatan yang melebihi Sword Ki. Jadi itu tidak terpengaruh oleh medan elektromagnetik. Jun Yeon menggunakan teknik pertama dari formasi Sword Force of Sky Demon. Sekali lagi Jun Yeon terkejut. Dia menduga jika dia menggunakan energi alam, maka serangannya akan dapat mengenai tubuhnya. Tetapi tidak. Semua serangan Jun Yeon menembus tubuhnya yang transparan. Jun Yeon seperti memukul hantu. Peneliti Seo yang menyaksikan semua itu, ekspresinya panik. Semua serangan terhadap wanita itu tidak akan berguna. Wanita itu mampu membuat tubuhnya menjadi transparan. Selama ini peneliti Seo meneliti mengapa dia dapat menggunakan kemampuan seperti itu. Dia bereksperimen bertahun-tahun. Dia mencoba mengungkap rahasia mengapa tubuhnya dapat transparan dan bagaimana cara menanggulanginya. Karena jika teknologi seperti itu dapat dipahami adalah mungkin untuk dapat menciptakan senjata biologis terkuat yang dapat dengan mudah menaklukkan pendekar berbakat terbaik. Namun berbagai eksperimen telah dia coba, tapi tidak ada kemajuan yang dia buat, karena itu adalah kemampuan yang tidak dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan manusia. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Organisasinya telah menemukan cara untuk menangkap wanita itu. Meskipun tidak dapat membunuhnya, tapi itu dapat menangkapnya. Tapi masalahnya adalah pangkalan saat ini sudah hancur lebur, dihancurkan oleh Jun Yeon, dan tidak ada satupun peralatan yang dibutuhkan tersisa. Aku harus lari dari sini selagi mereka sedang bertarung. Peneliti Seo mencoba berdiri dengan terhuyung-huyung. Tidak ada cara selain menghubungi markas pusat dan memberitahu mereka bahwa monster itu telah dilepaskan. Dia ingin segera melarikan diri selagi Jun Yeon masih bertarung dengannya. Mereka bertarung dengan sengit. Tidak ada serangan yang mengenai satu sama lain. Pukulan Jun Yeon tidak dapat mengenai tubuhnya, sedangkan pukulan wanita itu juga tidak dapat mengenai tubuh Jun Yeon. Karena kecepatan pergerakan Jun Yeon di atas manusia normal, Jun Yeon terkejut saat pukulan wanita itu mengenai tanah. Walau tidak menggunakan energi internal, tapi pukulannya menciptakan ledakan yang begitu besar. Jelas, dia ini bukan manusia.
Wanita itu memang memiliki bentuk tubuh manusia, tapi saat diteliti dengan augmented reality, kerangka di dalam tubuhnya tidak seperti kerangka manusia. Apakah dia makhluk yang berasal dari portal dimensi? Saat ini, satu-satunya yang tahu tentang dirinya adalah peneliti Seo. Junyeon lalu menoleh ke arah peneliti Seo yang sedang terhuyung-huyung berjalan menuju pangkalan yang hancur. Wanita itu juga menoleh ke arah peneliti Seo yang hendak kabur. Rupanya kau cukup hebat manusia rendahan, jadi biarkan aku membunuhnya terlebih dahulu, baru membunuhmu kemudian. Wanita itu mampu menghindari serangan Junyeon, tapi wanita itu tidak mampu mengalahkan Junyeon. Jadi dia mencoba mencari target berikutnya. Siapa bilang kau boleh membunuhnya? Urusannya denganku masih belum selesai. Junyeon segera mengejar wanita itu agar tidak membunuh peneliti Seo. Junyeon menangkap punggung wanita itu dari belakang. Tapi tidak terduga, saat Junyeon memegang punggung wanita itu memegang tanah di bawahnya. Dengan sekejap, tanah di sekitarnya berubah menjadi berwarna ungu. Tanah yang berwarna ungu perlahan menjadi transparan seperti tubuhnya. Tidak ada tempat Junyeon berpijak dan Junyeon terperosok ke dalam tanah. Saat Junyeon menendang udara untuk melompat kembali ke atas, wanita itu melepaskan tangannya dari tanah dan tanah kembali ke keadaan semula. Junyeon terkubur di dalam tanah. Dasar manusia bodoh. Dia tersenyum. Sepertinya dia dapat menyalurkan kemampuan transparannya kepada benda yang dia sentuh. Hanya saja jangkauannya terbatas. Kuharap kau mati di dalam tanah sana, manusia rendahan. Setelah mengatakan itu, wanita itu segera menuju untuk menangkap peneliti Seo. Dia sangat menaruh dendam terhadap peneliti Seo karena dia telah dijadikan bahan eksperimen untuk waktu yang lama oleh peneliti Seo. Di sana terlihat peneliti Seo sedang mengobrak-abrik sesuatu. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Di sana kau rupanya. Wanita itu menggoyangkan jarinya dan berjalan ke arah peneliti Seo. Saat ini yang dia inginkan hanyalah membunuh peneliti Seo. Dia tidak peduli dengan hal lainnya. Dia ingin membunuh orang yang selama ini bereksperimen dengan tubuhnya. Dia akan menyiksanya sampai dia memintanya untuk membunuhnya. Tangan wanita itu berubah menjadi transparan. Aku akan mencabut organ tubuhmu satu demi satu dan melihatmu mati. Tapi saat itulah peneliti Seo berbalik badan dan menodongkan sesuatu kepadanya. Berhenti di sana. Jangan mendekat, jangan dekati aku. Peneliti Seo menodongkan senapan mesin dengan kabel yang terhubung dengan mesin portable di sebelahnya. Saat wanita itu melihat senapan mesin yang digenggam peneliti Seo, ekspresi wajahnya terlihat terkejut. Wanita itu langsung mencoba menyerang peneliti Seo. Tidak berpikir panjang, peneliti Seo segera menarik pelatuk senapan itu. Percikan listrik berwarna biru terpancar dari senapan mesin. Tembakannya berhasil mengenai tubuh wanita itu yang berjarak 6 langkah darinya. Ketika tubuhnya terkena sengatan listrik, tangannya yang tadinya telah menjadi transparan kembali pada keadaan semula. Aku berhasil, senjata ini berpengaruh padanya. Wajah peneliti Seo terlihat senang, tapi perasaan senang itu tidak bertahan lama. Tadinya peneliti Seo menduga bahwa wanita itu tidak dapat bergerak lagi karena tangannya sudah tidak lagi transparan. Tapi wanita itu bangun dan dia masih mampu melangkah maju. Peneliti Seo segera mencoba untuk menembaknya lagi, tapi... Ada apa? Kenapa ini?
Senapannya tidak dapat menembak. Ketika dia menoleh ke arah perangkat portable yang terhubung dengan pistol, dia melihat perangkat portable itu kehabisan energi. Brengsek. Perangkat itu seharusnya menampung inti core kelas A, tapi karena pangkalan ini telah dihancurkan, jadi perangkat itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ada apa? Kehabisan tenaga? Kalau begitu, sekarang saatnya kubunuh kau. Wanita berambut ungu itu mengambil langkah cepat dengan wajah marah dan menyambar senapan mesin yang digenggam peneliti Seo. Beraninya kau menembakku? Senapan itu langsung dihancurkan olehnya. Tangannya langsung mengarah ke perut peneliti Seo. Peneliti Seo merasakan rasa sakit yang begitu menyiksa hingga dia mengerang sampai memutar tubuhnya. Saat ini tangan wanita itu menancap di perut peneliti Seo. Dia menggenggam sesuatu. Lalu wanita itu membisikkan kalimat yang mengerikan. Manusia rendahan tidak akan bertahan hidup jika salah satu organ di dalam tubuhnya hilang. Betul kan? Kalau begitu, aku akan mengambil salah satu organ di dalam tubuhmu. Tolong, jangan lakukan itu. Tolong, kumohon, jangan. Peneliti Seo memohon dengan sangat. Wanita itu merasa senang mendengar peneliti Seo memohon seperti itu. Dengan wajah penuh senyuman, wanita itu merogoh isi perut peneliti Seo. Aku ambil yang mana ya? Bagaimana kalau yang terpanjang saja? Ini. Ketika wanita itu mencabut tangan dari perutnya peneliti Seo, dia menggenggam usus peneliti Seo. Dia mencabut usus peneliti Seo keluar dengan paksa. Setelah itu, dia sengaja menarik-nariknya untuk lebih menyiksanya. Pada saat itu, tiba-tiba tanah di sekitar bergetar hebat. Seperti ada gempa bumi. Wanita itu bingung dengan apa yang terjadi. Dari bawah tempat dia berpijak, sebuah tangan muncul dari tanah dan segera menggenggam kaki kirinya. Merasa terkejut, dia segera mencoba merubah kakinya menjadi transparan, tapi sesuatu terjadi. Dia tersengat listrik ratusan ribu volt. Bahkan sengatan listrik dari senapan tadi tidak ada bandingannya dengan sengatan kali ini. Kemampuan membuat tubuhnya menjadi transparan tidak dapat diaktifkan. Tubuhnya terhuyung-huyung karena kemampuannya berhenti bekerja. Saat dia menginjak tanah, dia terkejut. Tanah yang diinjaknya retak dan seseorang muncul dari bawah tanah. Itu adalah Jun Yeun. Tubuh Jun Yeun dipenuhi lumpur. Jun Yeun mengangkat tubuh wanita itu dengan menggenggam pergelangan kakinya. Jun Yeun membanting-banting tubuh wanita itu ke tanah dan menindihnya, lalu memberinya beberapa pukulan. Bahkan wanita itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Kau, beraninya kau, manusia rendahan. Wanita berambut ungu itu marah sampai menggertakkan giginya dan mencoba menendang kepala Jun Yeun. Jun Yeun mengangkat tangan kirinya untuk menahan tendangan wanita itu. Getaran dari hempasan tendangannya begitu besar sampai tanah di tempat Jun Yeun berdiri retak. Tapi Jun Yeun tidak bergerak sedikit pun. Dia tetap berdiri kokoh. Bahkan kaki itu gemetar setelah tendangannya mengenai tangan Jun Yeun.
Dia mampu menahan tendanganku. Tadinya dia menduga Jun Ye-won akan terpental karena tendangannya. Dia yakin tendangannya memiliki bobot 100 ton. Loh, ada apa? Mengapa wajahmu terlihat terkejut begitu? Apakah kau berpikir aku tidak dapat menghentikan tendanganmu? Bagaimana mungkin seorang manusia rendahan dapat menahan tendanganku? Dari tadi kau menyebutku sebagai manusia rendahan. Lama-lama menyebalkan juga mendengarnya. Dalam sekejap, beberapa tinju Jun Ye-won menancap di wajahnya. Karena setiap serangan Jun Ye-won menggunakan ki guntur, serangannya efektif padanya. Selama terkena energi listrik, dia tidak dapat membuat tubuhnya menjadi transparan. Wajahnya memerah karena dia merasa kesal. Bagaimana mungkin hanya seorang manusia membuatku seperti ini? Dia teringat kembali saat-saat dia ditangkap oleh kelompok peneliti ini. Saat itu dia sedang kelelahan. Dia berhasil ditangkap oleh para peneliti karena dia telah bertarung 2 hari dengan ratusan orang yang dilengkapi dengan peralatan petir. Lalu Jun Ye-won mendekatinya dan bertanya, "Kau ini sedang bergumam apa sih? Ayo, bangun. Apa kemampuanmu cuma segitu saja?" Baginya yang diledek oleh seorang manusia rendahan, emosinya memuncak. Tapi saat dia akan mengamuk, Jun Ye-won berkata lagi, "Tapi kurasa kemampuanmu itu cukup berguna." "Omong kosong apa yang kau bicarakan, manusia rendahan?" Iya, anggap saja itu hanya omong kosong. Tapi aku jadi berubah pikiran. Aku hanya sedang berpikir untuk menjinakkanmu dan menggunakannya. Beraninya kau? Matanya menjadi merah. Dia terlihat lebih marah saat ini. Saat dia ingin mengamuk, sekali lagi dia terhenti. Sepertinya area pangkalan itu kehabisan energi. Akibatnya, medan elektromagnetik yang mengelilingi perimeter juga dihentikan. Energi yang tersebar berhenti dan tempat itu kembali pada keadaan normal. Menyadari hal itu, sudut bibir wanita itu tersenyum. "Hei, manusia, aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kau katakan." Tubuh wanita itu melayang di udara. Dia mengulurkan tangannya ke atas saat rambut ungunya berkibar di udara. Energi mulai mengembun dari segala arah dan berubah menjadi bola cahaya berwarna putih. Ratusan bola berwarna putih dengan energi muncul. Ketika pengekangan pada kekuatanku telah dilepaskan, kau, manusia, tidak akan pernah dapat keluar dari sini hidup-hidup. Awalnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya karena adanya medan elektromagnetik. Karena medan elektromagnetik telah tidak aktif lagi, dia dapat memanipulasi energi alam dengan bebas dan sekarang dia ingin membunuh manusia yang ada di hadapannya. Tapi saat dia menatap Jun Ye-won, dia heran. Ekspresi wajah Jun Ye-won terlihat santai saja. Tidak ada kecemasan dalam mimik wajahnya. Kenapa dia tidak takut? Dia benar-benar heran, padahal dia telah mengeluarkan ratusan bola energi. Tapi mengapa manusia di hadapannya ini tampak santai? Pada saat itu,
Junyewon mengulurkan tangannya ke atas dan berkata, "Iya, kata-katamu benar. Dibatasi dengan gelombang elektromagnetik memang menyebalkan." Setelah Junyewon mengatakan itu, suara percikan petir terdengar di mana-mana. Ketika wanita itu menoleh ke arah di mana suara guntur itu berada, pedang energi yang dibuat dengan Ki Guntur telah menutupi langit di atasnya. Apa itu? Itu benar-benar pemandangan yang sangat menakutkan. Wanita itu merasakan kepercayaan dirinya hancur. Lalu dia bergumam dengan suara penuh ketakutan. Kau ini manusia bukan sih?